Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Nairet Buff. Selamat datang di channel Nairet Buff. Seneng banget bisa sharing walaupun dalam keterbatasan, karena kameraku lagi ada trouble. Jadi bukan alasan untuk aku bisa sharing lewat video ini sama teman-teman. Jangan lupa like, comment, or subscribe biar aku semangat terus bikin video berikutnya. Khusus untuk video ini, aku akan bahas mengenai judul Mengerti Diri Sendiri, Berdamai dengan Segala Hal. Terkadang kita bingung ya sama diri sendiri. Perasaan yang terlalu sensitif, rasa kecewa yang terlalu berlebihan. Bahkan untuk berdamai dengan segala hal yang udah terjadi pun, kita harus berperang dengan pikiran dan juga hati kita sendiri. Emang gak mudah untuk kita melewati itu. Dan melupakan dengan begitu aja kayaknya gak mudah. Masih membawa luka dan juga sakit yang membekas walaupun kejadiannya sudah berlalu. Aku pernah melewati itu semua. Rasanya baru kemarin, padahal kejadiannya udah bertahun-tahun. Kejadiannya udah berlalu, tapi rasa sakitnya masih teringat. Hal yang paling menyakiti dalam hidup kita adalah momen yang paling diingat oleh pikiran kita. Kita gak bisa memilih jalan cerita hidup, skenario hidup. Kita cuma bisa menerima, belajar, dan juga memaafkan. Tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Terlalu keras untuk melewati itu semua, sampai kita babak belur dan membawa rasa trauma itu sampai sekarang. Gimana caranya bisa mengerti diri sendiri, berdamai dengan segala hal yang terjadi? Pertama, memaafkan hal yang menyakiti di masa lalu. Semua hal yang udah terjadi, semua sesuatu yang udah kita alamin adalah pelajaran berharga yang ada di hidup kita. Kalau sesuatunya udah terjadi, sama halnya kayak bubur yang udah gak bisa jadi nasi. Udah terlanjur dan gak bisa diapa-apain lagi. Apa yang harus kita lakukan selain mengingat, menerima? Ya, satu hal yang penting untuk diri kita sendiri, memaafkan. Memang terdengar klasik banget memaafkan. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Proses memaafkan memang butuh waktu. Kita nggak bisa terburu-buru untuk melakukan hal itu. Tapi mencoba mengerti proses dan keadaan pada saat kejadian di masa lalu, itu membuat kita mengerti kenapa kita harus memaafkan hal yang menyakiti di masa lalu. Bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun, tapi memaafkan untuk diri kita sendiri. Demi kesehatan mental dan juga rasa yang harus kita perbaiki di masa depan, memaafkan yang menyakiti itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa membuka lembaran-lembaran baru, cerita-cerita baru saat ini dan juga masa depan. Ngomong-ngomong soal memaafkan, kita emang gak bisa menawar siapapun dan apapun yang udah terjadi. Penting rasanya untuk diri ini mengalah dan juga menerima apapun yang pernah kita rasakan dan kita lewatin di masa lalu. Saat kita masih kecil, saat kita ingat momen-momen yang sangat sedih, yang sampai saat ini masih membekas. Kita sadar kalau yang terjadi emang gak bisa diulang lagi. Tapi caranya bisa dengan memaafkan. Kita sadar kalau orang yang datang dan menyakiti kita melalui orang tua, melalui saudara, atau melalui orang yang kita sayang, mereka adalah perantara. Ya, perantara dari Sang Pencipta untuk membuat kita belajar lebih dewasa, belajar dari rasa sakit untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang tangguh, dan juga menjadi orang yang sabar serta ikhlas
Emang gak mudah, tapi kalau kita mau mencoba, kita bisa. Pasti bisa melewati itu dan memulai memaafkan hal yang menyakiti di masa lalu. Selanjutnya, mengerti diri sendiri dan berdamai. Memahami bahwa manusia tidak sempurna. Terkadang kita lupa orang yang ada di sekeliling kita, mereka juga punya kekurangan. Ya, mereka juga manusia. Manusia yang juga punya kekurangan sama seperti kita. Kita juga punya kesalahan, punya kekurangan. Di dalam agama, khususnya kita agama Islam, kita pasti percaya kalau manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling penting untuk memahami kalau manusia itu tidak sempurna adalah mengerti kalau kita punya keterbatasan. Tidak ada orang yang berniat jahat, tidak ada orang yang memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Semuanya berawal dari ketidaksempurnaan kita menjadi manusia. Walaupun pernah mengalami perasaan yang sangat kecewa, kita tahu kalau orang yang menyakiti kita itu adalah manusia. Dia adalah orang yang tidak sempurna dan punya keterbatasan. Hal sederhananya, kita tahu kalau apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak disengaja. Sama seperti kita menjatuhkan barang, tidak ada niat kita untuk menjatuhkan barang. Semua terjadi begitu aja. Semua terjadi mengalir tanpa adanya perencanaan. Karena kita tahu kalau segala hal proses yang udah terjadi, itu semua udah di-ACC sama Allah. Itu semua udah diizinkan. Walaupun takdir terpahit, takdir yang sangat sakit yang pernah kita lalui, itu semua udah diizinkan. Artinya, kita memang harus melewati semua yang telah terjadi yang menyakiti itu. Cobaan, ujian, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar. Makanya kenapa ketika kita mengalami rasa sakit, kita harus berkaca. Apa pelajaran yang aku terima? Apa yang harus dirubah dari diriku? Kenapa sakit rasanya? Kenapa harus aku mengalami ini? Apa yang harus dirubah dari hidupku? Dengan mengerti bahwa manusia yang menyakiti kita tidak sempurna, kita tidak akan bertanya-tanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia begini dan begitu? Karena kita sadar ketidaksempurnaan mereka adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Karena memang pada hakikatnya manusia makhluk hidup yang tidak sempurna. Selanjutnya, mengerti diri sendiri dan berdamai dengan segala hal. Peluk dirimu, berikan ia ruang untuk bertumbuh. Wahai diri, terima kasih sudah sejauh ini untuk bertahan, melewati semua cobaan yang telah terjadi. Terima kasih atas fisik yang selalu tegar menghadapi semua hal yang menyakitkan. Aku mengizinkan dan memberi ruang untuk diriku bertumbuh. Sama seperti orang belajar naik sepeda. Dia mengizinkan dirinya untuk jatuh berkali-kali, namun berusaha bangkit, berusaha untuk menahan rasa sakit dan mengobati luka itu. Setelah lukanya sembuh dan kering, lalu ia berusaha belajar lagi. Belajar untuk menggayuh sepeda. 1, 2, dan 3. Dia mencoba dan mencoba lagi, sampai akhirnya bisa naik sepeda. Ya, sederhananya analoginya seperti itu. Kita mencoba untuk belajar walaupun pernah terluka. Berikan ruang untuk diri ini bertumbuh. Mengizinkan apapun yang dirasakan untuk diterima.
Bertumbuh artinya menerima semua pelajaran hidup yang telah terjadi. Rasa sakit, kecewa, marah, emosi, biarkan itu semua terjadi dan merasakan bahwa apapun yang telah terjadi bukan berarti harus disesali. Bukan disesali untuk berakhir, tapi disesali untuk belajar lebih baik lagi hari ini, besok, dan untuk masa depan. Mengerti diri sendiri dengan fokus untuk keinginan dan cita-cita. Untuk fokus dengan apa yang kita mau. Terkadang di tengah jalan banyak rintangan dan juga kerikil. Makanya kadang kita selalu berhenti dan menengok kanan kiri, menyelesaikan masalah sepele, tapi kita lupa dengan apa yang kita mau. Kita menyelesaikan masalah yang mungkin hanya sekedar ego aja. Kita mencoba untuk pelan-pelan fokus. Kita abaikan nyinyiran orang, omongan orang, hal-hal yang tidak penting yang hanya mempertaruhkan ego masing-masing. Sama seperti pertarungan, kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada keuntungan, yang ada dua-duanya rugi. Nah, untuk fokus dengan diri sendiri dan cita-cita yang kita inginkan, kita cukup mengerti apa yang kita mau. Di perjalanan itu pasti akan banyak omongan, nyinyiran, hujatan, bahkan perasaan-perasaan yang tidak penting yang akan membuat kita down. Makanya, fokus dengan apa yang kamu mau. Jangan fokus dengan apa yang kamu dengar. Kalau kamu fokus dengan apa yang kamu dengar, kamu gak akan sampai finish, gak akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi mulai sekarang, fokus dengan apa yang kamu mau, bukan fokus dengan apa yang kamu dengar. Kamu tidak hidup dengan omongan-omongan mereka. Kamu tidak bahagia dengan pujian-pujian yang cuma di depan aja, di belakang ngomongin. Percaya, saat ini, besok, dan sekarang, maupun nanti di masa depan, kamu fokus dengan apa yang kamu mau, dengan apa yang kamu cita-citakan. Abaikan kerikil-kerikil itu, lihat ke depan, dan fokus untuk dirimu sendiri. Terakhir, mengerti diri sendiri dan berdamai dengan segala hal. Bergerak, berusaha, sampai kamu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang silih berganti. Salah satu caranya adalah bergerak. Berusaha, sampai kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Bergerak artinya kamu mencoba, belajar untuk memulai sesuatu, menciptakan hal yang mungkin mustahil, tapi dengan kamu niat, dengan kamu lakukan action, itu akan membuat perubahan pelan-pelan dan nikmati prosesnya. Jangan langsung berpikir hasil. Kamu akan kecewa kalau kamu memikirkan hasil dulu, tapi nikmati prosesnya. Bergerak sampai kamu bertumbuh, itu butuh sesuatu perjuangan yang sangat besar. Kamu hanya perlu memulai dan mencobanya, tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Dengan apa yang kamu mau, pasti akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang silih berganti. Ketakutan, rasa khawatir, rasa minder, itu akan kamu hadapi. Tapi percaya, kalau diri kamu bisa melewati itu semua, bisa menghadapi rasa takut, rasa khawatir, rasa minder, pelan-pelan pasti bisa, dengan niat dan action yang kamu lakukan. Tujuannya untuk dirimu dan masa depan. Thank you guys udah dengerin video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.